Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri di channel Kreatif Indonesia. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Hari ini 19 Desember 2021 telah berakhir sebuah pertandingan besar big match yang sering disebut dengan Derby Nusantara, yaitu mempertemukan antara Indonesia versus Malaysia. Dan ya, hasilnya sangat di luar dugaan sekali, cukup besar gapnya, yaitu 4-1. Dan ini menempatkan Indonesia berada di puncak klasemen grup B, satu gol atau mungkin golnya sih sama dengan Vietnam, tapi kita lebih unggul dalam produktivitas gol berbanding Vietnam. Jadi nanti kita tanggal 22 Indonesia akan bertemu dengan Singapura. Nah, mengomentari jalannya pertandingan, menurut saya kedua tim memang bermain sangat lepas di awal-awal. Terlebih setelah gol Kogi Leswaran Raj, itu sangat memukul sebenarnya guys, sangat terpukul saya dengan gol itu. Saya kira untuk sekian kalinya Indonesia tidak akan berhasil lagi mengalahkan Malaysia. Tapi saya cukup yakin minimal atau maksimal Indonesia bisa seri untuk lolos gitu. Sebelum saya mengomentari jalannya pertandingan, ada sebenarnya beberapa hal yang membuat saya agak sedikit bingung sebenarnya. Yang pertama tentang awal-awal dulu kemarin, tentang bagaimana sebenarnya apa yang ada di pikiran FAM. Apa alasan mereka, kenapa mereka hanya menurunkan 24 pemain padahal dipersilahkan untuk membawa 30 pemain. Ini satu hal yang belum saya temukan jawaban, bahkan dari viewer saya dari orang Malaysia juga belum memberikan jawaban, memberitahukan saya. Lalu, dan yang kedua adalah kenapa Malaysia tidak membawa pemain tengah yang menurut dari mata saya guys ya, sangat banyak dan bagus, seperti Afiq Fazaya. Itu kenapa nggak dibawa? Saya agak aneh banget di situ guys. Saya agak aneh banget tentang formasi guys ya. Formasi yang diturunkan oleh Malaysia yang menempatkan seorang Syahmi Syafari digeser ke left back. Ini agak sedikit aneh sebenarnya, padahal yang saya tahu dia sering ada di kanan. Mungkin pelatih Tang Cheng Ho ingin memaksimalkan peran dari Arif Aiman agar lini sebelah kanannya ditempatkan oleh Asnawi Mangko Alam yang bisa saja melakukan penetrasi guys, mungkin agar bisa lebih ditekan. Dan sebenarnya itu agak berhasil ya, terutama ketika Arif Aiman sering melakukan serangan ke sebelah kiri yang itu merepotkan Asnawi, sehingga Asnawi lebih menahan diri untuk tidak melakukan penetrasi guys ke sebelah kanan. Tapi di sebelah kanan pertahanan Malaysia atau di sebelah kiri penyerangan Indonesia ada Pratama Arhan di situ. Dia bertemu dengan Syafawi Rashid. Justru yang lebih leluasa untuk melakukan penetrasi adalah Pratama Arhan guys. Peran Syafawi agak kurang berhasil menurut saya untuk menekan penetrasi dari Pratama Arhan, sehingga di sini Pratama Arhan sangat bebas sekali melakukan serangan dari sektor sebelah kiri. Sedangkan Asnawi yang biasanya melakukan serangan di sebelah kanan, dia agak menahan diri karena ada Arif Aiman di situ yang sangat cepat. Oke, sebelum jauh kepada analisa, kita lihat cuplikannya dulu guys. Ini Kapten Timnas, masih berumur 22 tahun guys, Asnawi Mangko Alam ini masih muda. Kedua negara dari Malaysia. Iya, kita lihat ya bagaimana Dion Kuls Lampiar ini juga Dion Kuls yang pernah mengalahkan Indonesia tahun 2011 di SEA Games di Jakarta saat itu ya. Badrul Bakhtiar bersama Asnawi Mangko Alam yang kembali menggantikan Evan Dimas sang kapten kiri. Pintu gol Malaysia. Satu sepakan baik juga masuk dalam kawasan bahaya, dapat ditangkap dengan mereka cuba membunuh setiap pergerakan pemain kita. Ini teriakan dari Arif Aiman sangat merepotkan sekali guys. Tenang dia. Oh, tapi kata pengadil. Nah, tapi banyak passing dari Malaysia yang menurut saya agak di luar ini guys ya. Passing mereka nggak tahu masih di jauh dari kata bagus menurut saya. Nah, ini kesalahan dari cantik. Gol ini cantik. Kesalahan dari Irfan Jaya. Dia ingin membuang bola tapi tidak cukup jauh. Malah dia memberikan assist kepada Kogi, dan Kogi sangat baik sekali di sini melakukan shooting
ke pojok kiri bawah tim Indonesia. Dengan dari Al-Kogiles dalam ketuanan kali ini. Lihat saja kawalan baik, first touch yang baik, second baik. Akhirnya Kogi mendapat satu peluang. Dia mengawal bola dengan cukup baik. Tapi ini menjadi cambuk, menjadi pukulan untuk timnas Indonesia untuk lebih menyerang, guys. Mungkin kalau gol ini tidak tercipta ya mungkin agak lain, Indonesia mungkin bermain dengan bertahan ya. Ini agak sayang juga sebenarnya. Dan dapatkan bola tersebut. Ya, ini kelebihan Indonesia salah satunya adalah setiap lemparan ke dalam dari timnas Indonesia itu seperti tendangan corner ya, karena Pratama Arhan dia mampu melakukan lemparan sampai ke kotak penalti, guys. Masih lagi Arif hantaran ke tengah. Ini juga salah satu cukup kualiti, mungkin sedikit ke dalam untuk kesempatan bergembira dengan jaringan dari Kogi tadi. Ya, ini sebuah pelanggaran yang sangat berbahaya ya. Itu percobaan miss kick. Masih ada lagi ruang. Sinteyong dan juga penghadir. Ya, ini yang pelanggaran ini yang membuat Sinteyong agak marah-marah, guys, terhadap wasit ya. Mungkin ada diving terhadap referee. Kobin dan juga saya teringat Jali Ramli. Tapi yang saya seperti yang pelanggaran yang pertama sebenarnya yang dari Bahadrol itu yang sebenarnya harusnya pelanggaran. Di sebelah kanan. Kelarian antara yang cukup intens, guys. Ada kawalan ke atas pemain Indonesia. Badrul datang. Kepujian kita berikan kepada Badrul Bakhtiar. Angka percobaan. Sayang sekali, menit ke-23 belum ada gol. Nah, ini sebenarnya harusnya memang agak penalti sih, guys. Harus, saya setuju sih kalau misalkan di situ tadi Syafawi didorong itu sebenarnya harusnya memang penalti ya. Saya menganggap itu penalti sih. Terus ke tengah. Lihat ya, ketika lihat Junior yang tercari-cari di manakah kedudukan bola. Iya. Pratama Arhan dia memang nggak tahu ya, dia left back tapi ke bawah, ke kanan juga dia main, guys. Pantas saja jadi man of the match ya. Sudah cukup untuk menggugat pemain Indonesia tadi, tetapi clearance yang tidak begitu baik. Ya, saya lihat Pratama dan juga Ramai Welmin. Lagi pertahanan untuk pasukan Midtjylland dari Liga Denmark. Mereka hantaran dari Sabawi mencari. Ini, guys, salah satu membuat saya menghela nafas panjang ini. Syafiq Ahmad ini dicelah pemain itu ya. Dan Syafiq juga buat larian membuka ruang. Mungkin kiper dari Indonesia Nadio dia terlalu terburu-buru. Nah, ini dia cantik banget, guys, kerjasama. Pas mungkin kali keempat mereka antara pertama ini yang sebenarnya yang mengancam ini di sini di tengah-tengah antara dua peti. Ya, pintarnya dari Witan dia bergerak di belakang pemain Malaysia ya, ada Syahmi Syafari. Kita lihat Syahmi Syafari hanya diam aja, dia tidak bisa berbuat lebih karena udah jauh langkahnya. Dan saya salut kepada pergerakan dari Ricky Kambuaya yang dia melakukan gerakan tipuan sehingga itu memberi ruang kepada Witan Sulaiman ya. Pas mungkin kali keempat mereka antara pertama ini yang sebenarnya yang mengancam ini di sini di tengah-tengah. Nih, kita lihat. Dua peti. Dan juga finishing yang baik bagi ruang di tengah. Irfan Jaya coba ini ya, jadi dia coba membayar kesalahan dia mungkin di gol pertama. Tetapi ruang tadi 1-0. 1-1. Menit ke-36 baru ada balasan gol. Tetapi mereka berhadapan sekali lagi dengan satu serangan offside mungkin. Sayang sekali ini. Junior itu bijak nampak. Dia Malaysia itu hanya untuk seketika ya. Nah, Ramai Rumaki ini pemain 19 tahun, guys. Pemain 19 tahun asal Papua. Dan muncul Ramai Rumaki. Lagi peluang untuk Indonesia ke tengah, lihat juga lakukan oleh pasukan. Witan Sulaiman juga posisinya dia kadang ke atas ya, kadang ke kiri, kadang ke bawah, ke kanan juga. Nah, ini Pratama Arhan ini. Gol kedua. Dimulai dari pergerakan Pratama Arhan di sektor sebelah kiri yang tidak bisa dijangkau atau dijaga oleh para pemain Malaysia. Dua pemain, guys. 4 pemain berkumpul di sebelah kanan untuk menghalau pergerakan dari Pratama Arhan. Makanya dia menurut saya sangat penting karena mampu mengalihkan perhatian atau fokus para pemain bertahan Malaysia. Kita lihat, guys. Pratama masuk dalam kawasan. Kita lihat. Yang hanya mengejar ini satu pemain. Yang satu ini siapa? Dion Cole diam. Sedangkan sini Junior dan di sini ada Syahmi Syafari juga. Dia hanya fokus melihat
kepada Pratama Arhan, dan di belakang mereka ada pemain sebenarnya, Irfan Jaya dan Ezra Walian, guys. Dia tepat di belakang mereka. Mereka tidak merhatikan, saya nggak tahu. Syami Safari malah coba masuk lagi, coba menekan. Di sini ada lubang, ada 2 lubang sebenarnya yang bisa sangat berbahaya sekali. Sehingga bola memantul dan jatuh ke jauh dari jangkauan Khairul Fahmi Cemat, dan itu bisa dimanfaatkan oleh Irfan Jaya. Ya. Pertahanan kiri yang longgar memberikan ruang sekali lagi. Ya, sangat longgar sekali sebelah kiri. Tetapi itu tidak berlaku. Tak ada banyak masih. Dan saya cukup apresiasi ya taktik dari Sintayong. Dia coba mempressing pergerakan para pemain Malaysia. Jadi ketika Malaysia coba untuk bermain possession, para pemain Indonesia menekan kepada pemain yang memegang bola untuk coba memberikan sedikit ruang gerak mereka gitu, guys. Dilanjutkan di separuh masa yang pertama ini. Sayang, kerana kita telah bermula dengan cukup baik untuk menyerang. Dan sebagaimana satu hantaran lagi yang baik ke tengah. Ini juga cantik. Sebelah, kita lihat dari sebelah kiri permainan Malaysia itu sering beberapa kali diserang. Penyerangan Indonesia itu berawal dari ke sebelah kiri ini ketika gol balasan dari Indonesia tercipta ya. Tinggi dapat lagi melakukan tandukan. Iya, ini juga kita lihat kena tiang gawang, hampir bunuh diri ya, Dion Coles ya. Palang dan kemudian Dion Cool juga clear larian yang cukup baik lakukan oleh Ricky. Cantik. Oh. Ya. Sebelah kiri juga. Nah, ini Syafawi juga di sini kayaknya cedera ya. Kayaknya Syafawi cedera di babak kedua. Digantikan. Nah, ini anehnya lagi, guys. Syafawi cedera. Saya agak aneh kenapa Dominic Tan yang dimasukkan menggantikan Syafawi. Nah, saya baru sadar, baru perasaan ternyata Dion Coles didorong ke depan. Saya nggak tahu apakah memang Dion Coles ini memainkan peran ini juga di tim lamanya, atau mungkin ini juga posisi asli dia. Saya nggak tahu kenapa dia ada di posisi itu, dan percobaan ini sudah berhasil gitu. Bertemu dengan Vietnam juga dilakukan. Inilah kedudukan Malaysia 1, Indonesia. Itu agak pelik juga sih, guys. Dan itu sehingga itu menimbulkan kembali membuat lini belakang Malaysia lebih lemah menurut saya guys, dengan didorongnya Dion Coles. Tapi ini mungkin karena pertama mungkin kekurangan pemain dari Malaysia ya. Ya mungkin tidak ada pilihan lain setelah Syafawi injury menurut saya. Memberikan ruang kepada pasukan Indonesia. Jaringan ya tidak mustahil. Ya. Jikalau kita mulakan dengan apa yang kita mulakan dalam punya keyakinan bahawa mereka akan letakkan Syami akan terus memberikan tekanan di bahagian. Ya. Dan mungkin kita akan menggunakan babak kedua kali ini ya. Di babak kedua ini Indonesia memasukkan Elkan Bagot. Berarti sudah jelas ya bahwa Indonesia ingin mempertahankan kemenangan 2-1 ini. Dan tapi ternyata Indonesia masih aja melakukan pressure atau serangan, guys. Jadi tidak terlalu bertahan juga sebenarnya. Dapat kepada pemain Ricky Kambuaya. Ricky ada biasan dari Juni. Dominic Tan yang masuk di separuh masa kedua di bagian itu. Apabila mengundur kita membuka ruang. Antara baik ke tengah dapat di Pratama Arhan. Peluang percubaan. Ya. Itu yang boleh dilakukan daripada Badrul. Kita tahu dia memiliki serangan dari Indonesia. Witan dari sebelah kiri sebagai yang kelihatan ada di sana. Iya, ini dia guys, gol yang cantik menurut saya, sangat cantik sekali. Tidak ada pemain yang cepat. Clearance yang kembali kepada Irfan. Kita lihat Pratama Arhan sendirian, dia bebas sekali guys, nggak ada yang jagain sama sekali. Ini ada Syafiq Ahmad dari depan turun ke belakang, coba untuk tackle tapi agak kurang ya, karena Pratama Arhan langsung nendang agak ke depan. Cantik sekali gol ini. Yang dilepaskan oleh Pratama Arhan. Betul, itu yang saya sebenarnya maksudkan, tetap ke kawasan Indonesia. Tetapi sebaliknya Indonesia lebih banyak pula mereka. Baru nak katakan ada pemain yang datang. Ini cantik harusnya. Aduh, sayang sekali ya. Hanya sedikit tersasar di sebelah kanan. Itu sebenarnya ingin melakukan percubaan ya. Ini rakan beritahu Menon. Itu pemain kesukaan ramai di sini nombor 9. Peluang. Nah, ini ada pelanggarannya. Oleh pengadil. Mungkin juga pembantu pengadil yang
memberi Gion mencabar penjaga gol. Kita lihat Gion di belakang penjaga gawang coba mengganggu ya. Tapi saya tak nampak itu satu berlaku untuk striker kita. Mereka menunggu apakah bola tersebut nak pergi ke mana. Sepatutnya dia betul. Di sini tetapi mungkin Ya, ini satu kebanggaan. Gion ke tengah. Xavi Memberikan satu kontak kepada pemain Indonesia untuk mendapatkan bola tersebut. Mungkin dia satu foul. Minit 63 sekarang ini. Kawalan mendada yang baik dari Irfan Jaya. Irfan ada 3 pemain, lihat saja bagaimana tidak ada kawalan di belakang. Kita lihat Irfan Jaya sangat merepotkan sekali guys. Di depan sedikit leka dia cool. Syafiq tadukan agak sedikit lemah. Mungkin dia buat satu set. Seru banget guys lihat ini. Mungkin timing Syafiq tadi sekian mula itu mungkin sedikit tinggi, tetapi jika kita lihat dari larian itu sudah pasti dapat melakukan tandungan masa juga untuk pasukan Indonesia. Nombor 30 adalah Elkan Baggett. Irfan ke tengah, cabaran yang dilakukan. Di babak kedua ini penyerangan justru ada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Malaysia ya. Indonesia menekan di sebelah itu guys. Lain ya dengan di babak pertama ya, sebelah kiri malah. Nah kita lihat ini gerakan yang percis sekali ketika Syafawi Rashid coba mengecoh pemain Indonesia pada saat itu, pada saat 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Dan ini dilakukan oleh Witan Sulaiman tapi nggak masuk guys. Nah ini sayang sekali ini. Tapi beliau dapat mengimbangi kembali. Dan ini gol penutup dari Elkan Baggett. Memang tidak ada skuad remaja Ipswich Town. 19 tahun guys, Elkan Baggett. tinggian yang sepatutnya level itu, tetapi Dengan penjaga gol, apabila anda keluar pastikan akan dapat bola. Itu memang asal. Yang keempat, Kita lihat udah lebih kuat. Sekarang kurangnya 4 jaringan. Suka. Dominikan juga cedera guys ya. Oke guys, itu tadi sedikit cuplikan pertandingan derby Nusantara antara Indonesia melawan Malaysia. Dengan kemenangan 4-1 ini Indonesia dipastikan lolos ke semifinal dan bergelar sebagai juara grup dan akan menghadapi Singapura. Dan apapun ini adalah sebuah pertandingan, pasti ada kalah dan menang. Siapa tim yang paling siap itu yang akan memenangkan pertandingan. Dan tentu Malaysia sangat minim sekali persiapan, saya tahu itu. Tidak ada persiapan latihan seperti training camp, nggak ada Indonesia training camp di Turki. Malaysia tidak ada karena ada Piala Malaysia yang sangat sekali jaraknya dekat dengan Piala AFF, sehingga Dato' Tan Cheng Ho juga dengan minim persiapan itu agak sedikit mustahil untuk bisa melangkah lebih jauh gitu. Dan juga ditambah pemain-pemain yang serba kekurangan, dari 30 pemain yang diizinkan malah membawa 24 pemain. Lalu ada beberapa pemain yang cedera, lalu ya pokoknya banyak sekali masalahnya gitu guys. Dan ya sekian dulu mungkin untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.